dua metode yang sudah saya lakukan, yaitu metode sambung pucuk. Ini bekas sambungan yang saya lakukan di sini ini, dan metode sambung sisip yang saya lakukan ini bekas dari. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman jambu air kita, agar nanti bisa kita memperoleh selain tanaman jambu air kita pendek, juga nanti bisa cepat berbuah. Adapun teknik yang nanti yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah di sini adalah yaitu dengan teknik sambungan pucuk, dan nanti saya akan juga perlihatkan cara sambung sisip. Jadi nanti dalam satu pohon jambu air saya ini atau bibit jambu air saya ini, saya akan lakukan dua teknik penyambungan, yaitu sambung pucuk dan sambung sisip. Kemudian dari dua teknik penyambungan yang akan saya lakukan nantinya itu, saya juga langsung menggunakan dua varietas entris, yaitu nanti di sini saya gunakan jenis varietas jambu air madu Delhi hijau dan jenis jambu air citra. Jadi nanti dalam satu pohon jambu air saya ini terdapat dua jenis varietas. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, langsung saja saya memperlihatkan dua cara yang bisa kita lakukan penyambungan pada bibit tanaman jambu air kita, agar nanti bisa cepat berbuah dan nantinya dalam satu pohon itu bisa kita memperoleh dua jenis varietas. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun untuk alat di sini yang akan saya gunakan itu adalah pisau cutter, di mana di sini untuk alat itu harus yang kita gunakan benar-benar tajam dan bersih, agar nanti di dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan hasil sambungan kita bisa berhasil dengan baik. Kemudian untuk ikatan dan sungkupan itu saya menggunakan pembungkus es lilin, ini plastik pembungkus es lilin, dimana dari pembungkus es lilin ini modelnya seperti ini, dan dari pembungkus es lilin juga itu saya bagi beberapa bagian untuk nanti saya gunakan sebagai pengikat ini. Dan yang terakhir itu di sini saya siapkan dua jenis entris, dimana karena nantinya yang akan saya lakukan penyambungan itu dua varietas yang akan saya gunakan, antara nanti salah satunya sambung pucuk dan sambung sisip. Jadi ini ada dua jenis varietas yang akan saya lakukan nanti metode penyambungan. Dan untuk entris yang kita gunakan di sini, kita ambil entris jangan yang terlalu tua dan jangan yang terlalu muda. Ini contoh yang entris yang baik untuk kita lakukan penyambungan, yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan di sini agar nanti dari hasil penyambungan kita mata tunasnya itu cepat tumbuh, usahakan kita cari mata tunas yang sudah muncul seperti ini kecil sekali seperti ini. Jangan kita ambil yang belum ada mata tunasnya yang muncul, karena apabila kita mengambil mata tunas yang belum muncul belum muncul sama sekali, nanti untuk proses penumbuhnya dari mata tunas itu lama sekali dibanding dengan seperti ini. Ini nanti cepat sekali tumbuh dari entris ini apabila sudah menyatu dengan baik. Jadi saya sarankan kita cari entris yang sudah memiliki mata tunas yang sudah mau muncul seperti ini. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan teknik penyambungannya. Yang pertama saya akan perlihatkan teknik kita melakukan sambung pucuk pada batang atau tunas dari pohon jambu air kita ini. Jadi langkah pertama itu yang akan saya lakukan adalah pemotongan dari batang bibit ini atau pohon jambu air kita ini, yang akan saya lakukan penyambungan. Ini pemotongan yang saya lakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil entris yang sudah kita siapkan. Ini yang jenis madu Delhi yang akan saya lakukan metode sambung pucuk. Adapun panjang entris yang kita bisa gunakan di sini yaitu sekitar 10 cm atau sekitar 2 ruas dari mata tunas
enteris ini. Misalnya ini bisa kita lihat para sahabat di sini, karena di sini ada dua ruas dari mata tunas ini. Jadi di sini nanti juga itu akan tumbuh tunas, dan di sini ini bisa kita lihat ada bekas tunasnya. Jadi nanti saya akan gunakan enteris ini, akan saya lakukan pemotongan di sini. Ini. Dan akan saya potong di sini. Setelah enteris kita siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan dari batang dari bibit jambu air kita yang akan kita lakukan penyambungan itu. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Dan untuk pembelahan di sini kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Setelah kita lakukan pembelahan batang bibit, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan enteris. Untuk pengirisan enteris juga di sini kita lakukan kira-kira sepanjang kurang lebih 2 cm sesuai dari ukuran pembelahan dari batang jambu air kita ini. Ini saya akan lakukan pengirisan. Ini bisa kita lihat para sahabat. Untuk pengirisan di sini memang harus benar-benar halus dan rata. Ini bisa kita lihat para sahabat, irisan yang saya lakukan itu model huruf P. Usahakan bagian bawahnya itu harus benar-benar tipis. Setelah enteris kita lakukan pengirisan, kemudian kita masukkan enteris. Karena di sini bisa kita lihat para sahabat, misalnya nanti para sahabat melakukan penyambungan itu, misalnya enteris lebih besar dari batang yang akan kita lakukan penyambungan itu, usahakan salah satu sisi rata pinggir. Ini saya masukkan enteris itu karena di sini enteris agak besar, jadi ini saya akan melakukan salah satu sisi rata pinggir. Ini bisa kita lihat para sahabat, karena enteris ini lebih besar, jadi ini bisa kita lihat ada lebihnya sedikit dari enteris ini. Intinya yang sisinya di sini rata. Ini. Setelah enteris kita masukkan pada batang yang akan kita lakukan penyambungan, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas. Ini. Usahakan di sini untuk pengikatan jangan kita lakukan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah, agar nanti dari hasil penyambungan kita itu bisa berhasil dengan baik. Karena apabila kita melakukan penyambungan terlalu kencang, nanti bisa pecahnya dari enteris yang telah kita lakukan penyambungan. Dan apabila juga terlalu lemah, nanti untuk hasil sambungan kita kurang baik. Ini usahakan semua saling tertutupi, jangan ada celah. Ini bisa kita lihat para sahabat, hasil ikatan yang saya lakukan seperti ini, semua harus saling tertutupi. Setelah kita lakukan pengikatan, langkah berikutnya adalah kita lakukan penyungkupan. Ini kita sungkup, usahakan untuk penyungkupan di sini kita lakukan melebihi batas ikatan sambungan. Lalu untuk di sini sungkupan kita lakukan pengikatan, dan untuk pengikatan di sini usahakan jangan sampai kencang kita lakukan, cukup longgar saja, agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan itu, embun bisa menetes keluar. Ini usahakan longgar seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan dengan metode sambung pucuk. Dan berikutnya saya akan perlihatkan teknik kita melakukan dengan metode sambung sisip. Ini saya akan buang dulu dari tunas-tunas dari bibit jambu air saya ini, agar nanti makanan itu atau nutrisi itu lebih fokus pada hasil sambungan saya. Ini saya buang semua. Saya buat gundul seperti ini. Langkah pertama adalah ini saya akan perlihatkan kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu kira-kira nanti sepanjang kurang lebih sekitar 3 cm. Ini saya akan lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini mengenai sebagian dari kayunya.
Ini saya iris sekitar sedalam kurang lebih 3 cm. Ini seperti ini. Lalu kita menyisakan sedikit kulit dari irisan batang bibit jambu air kita ini. Ini saya lepas kulitnya seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita lakukan pengirisan pada batang bibit jambu air kita, kemudian kita siapkan enteris. Ini saya siapkan enteris. Di sini untuk enteris yang saya gunakan sekitar 2 mata tunas juga atau 2 ruas seperti ini. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini. Kemudian setelah enteris kita sudah siapkan, langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan. Karena di sini metode yang saya lakukan metode sambung sisip, jadi yang saya lakukan itu cuma sebelah dari enteris ini. Ini usahakan harus rata. Lalu kita iris sebagian di belakangnya seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Lalu kita masukkan enteris. Usahakan di sini enteris kita masukkan itu di sisi dari batang jambu air kita ini. Ini di sini ada sedikit lebih dari irisan, namun salah satu sisinya rata seperti ini. Ini bisa kita lihat harus benar-benar pas dan rapat. Karena kita ketahui bersama bahwa kambing itu atau nutrisi itu berada di pinggiran kulit. Jadi untuk sambungan kita agar nanti berhasil dengan baik, usahakan salah satu sisi apabila ukuran enteris tidak sama besar, salah satu sisi itu kita rata pinggirkan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengikatan. Di sini juga untuk pengikatan itu kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Ini usahakan untuk, karena di sini untuk sambung sisip di sini usahakan kita lakukan pengikatan itu agak kencang sedikit. Karena yang kita lakukan pada batang yang sudah agak keras, jadi di sini tidak masalah kita lakukan pengikatan agak kencang. Ini bisa kita lihat pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan pengikatan, langkah berikutnya adalah kita lakukan penyungkupan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, karena di sini saya juga lakukan penyungkupan tunggal seperti ini. Jadi di sini saya rapikan dulu dari tempat cabang ini, ujung cabang dari pohon jambu air sana, agar nanti untuk sungkupan itu bisa mudah saya lakukan. Ini saya rapikan seperti ini. Lalu ini saya masukkan dari sungkupan saya seperti ini. Dan berikutnya saya akan lakukan juga pengikatan. Usahakan pengikatan kita lakukan itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Dan di sini untuk pengikatan cukup longgar saja kita lakukan. Jangan sampai kencang, agar nanti embun yang ada dalam sungkupan itu bisa menetes keluar. Ini longgar seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil yang telah saya perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada bibit atau tanaman jambu air kita dengan 2 metode, yaitu dengan metode sambung pucuk dan sambung sisip. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil yang telah berhasil saya lakukan. Inilah beberapa contoh dari penyambungan yang saya lakukan pada bibit tanaman jambu air saya. Kebetulan di sini yang ini baru satu metode yang saya lakukan, yaitu sambung sisip. Karena di sini dari batang jambu air saya ini agak tua, jadi yang saya lakukan metode sambung sisip. Dan ini nanti rencana saya akan lakukan sambung pucuk, karena ini dari batang bibit jambu air saya ini masih hijau seperti ini, jadi ini masih bisa saya lakukan sambung pucuk. Namun yang awal saya lakukan baru dengan metode sambung sisip seperti ini. Dan ini lagi satu contoh yang akan saya perlihatkan penyambungan yang telah berhasil saya lakukan seperti ini. Ini
cuma dari satu batang pokok seperti ini yang saya lakukan penyambungan. Dan ini lagi bisa saya perlihatkan, ini ada dua metode yang sudah saya lakukan, yaitu metode sambung pucuk. Ini bekas sambungan yang saya lakukan di sini ini, dan metode sambung sisip yang saya lakukan ini bekas dari sambungan yang saya lakukan. Ini sisipnya di sini saya masukkan interestnya, dan sekarang ini sudah tumbuh dengan baik dari kedua sambungan saya ini. Kebetulan juga ini dalam satu pohon ini terdapat dua jenis, yaitu jambu air madu Delhi dan jambu air citra. Ini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman jambu air kita, yaitu dengan dua metode, yaitu dengan cara sambung pucuk dan sambung sisip. Dan hasil dari sambungan saya ini saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi ikuti terus video saya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.